Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Gifari dengan NIM 19106112994. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 ketika pertama banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di web halaman atau website. Menurut Forrester Research, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan senilai 12,2 miliar US dollar pada tahun 2003. Menurut laporan lain, pada bulan Oktober 2006, pendapatan retail online non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai 1,4 triliun dolar Amerika pada 2011. Pengertian e-commerce. Menurut Kotler dan Armstrong, e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer, yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan. Menurut Wong, e-commerce adalah proses jual beli dan memasarkan barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dalam melakukan e-commerce, penggunaan internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet tersebut, yaitu A. Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar, cepat, dan kemudahan dalam mengaksesnya. B. Internet menggunakan elektronik data sebagai media penyampaian pesan atau data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik, analog maupun digital. Sehingga kehadiran e-commerce sebagai media transaksi yang baru dapat dan mudah tentunya menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen maupun pihak produsen dan penjual retailer. Dengan menggunakan internet, proses jual beli dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu. E-commerce atau electronic commerce juga biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perdagangan elektronik. Adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik seperti internet atau jaringan komputer. E-commerce juga melibatkan aktivitas yang berkaitan dengan proses transaksi elektronik seperti transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, data persediaan sistem pengolahan yang dilakukan oleh sistem komputer atau jaringan komputer, dan lain sebagainya. Di sini ada pula faktor pendukung dari e-commerce. Yang pertama, cakupannya yang luas. Yang kedua, proses transaksi yang cepat. Yang ketiga, e-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat, dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. Yang keempat, e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. Yang kelima, e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Ada pula keuntungan e-commerce bagi konsumen. A. Keuntungan yang diperoleh konsumen adalah melakukan pencarian barang dan pembelian secara online dengan mudah. Belanja cukup pada suatu tempat. Contoh, seorang pembeli di internet dapat menggunakan komputer pribadinya pagi atau malam selama 7 hari per minggu untuk membeli hampir semua barang dan tidak perlu mengantri di toko atau bahkan meninggalkan rumahnya. B. Keuntungan yang diperoleh pelaku bisnis toko online adalah melakukan proses penjualan lebih mudah, efisien, tanpa kesalahan, dan tepat waktu. Contohnya, pelaku bisnis atau toko online cukup mengupdate barang apa saja yang akan dijual, dan dalam pembayarannya
pelanggan cukup mendaftar dan memberikan data yang dibutuhkan, dan toko online tersebut akan menyimpan informasi kartu kredit pembeliannya di server mereka, sehingga informasi yang dibutuhkan hanya dimasukkan sekali saja. C. Keuntungan yang diperoleh manajemen atau perusahaan e-commerce adalah mendapatkan peningkatan pendapatan dan loyalitas pelanggan. Contoh, perusahaan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Oleh karena itu, dengan memperluas bisnis mereka, sama saja dengan meningkatkan keuntungan. Ada pula keamanan e-commerce. Keamanan merupakan salah satu komponen atau servis yang dibutuhkan untuk menjalankan e-commerce. Untuk menjamin keamanan, perlu adanya kemampuan dalam bidang yang dapat diperoleh melalui penelitian dan pemahaman. Beberapa topik yang harus dikuasai antara lain: A. Teknologi kriptografi, kumpulan teknik yang digunakan untuk mengubah informasi atau pesan dalam kurung plain text ke dalam sebuah teks rahasia dalam kurung ciphertext yang kemudian bisa diubah kembali ke format semula. B. One-time password, penggunaan password yang hanya dapat dipakai sebanyak satu kali, biasanya password angka digital yang merandom angka setiap kali transaksi. Kemudian C. Konsultan keamanan, konsultan organisasi dan institusi yang bergerak di bidang keamanan dapat membantu meningkatkan dan menjaga keamanan. Contoh organisasi yang bergerak di bidang ini adalah ID card. Ada pula jenis-jenis dari e-commerce itu sendiri. Yang pertama, e-commerce B2B, business to business. E-commerce B2B adalah transaksi e-commerce yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk kepentingan bisnis yang dilaksanakan secara berlangganan dan berkesinambungan. Contoh dari e-commerce B2B berupa produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online, mulai dari konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayarannya. Yang kedua, e-commerce B2C atau business to consumer. Jenis ini dilakukan antara si pelaku bisnis dan konsumen. Contoh dari transaksi ini layaknya dilakukan dalam proses jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan pembelian secara online. Yang ketiga, ada pula e-commerce C2C atau consumer to consumer. Dalam jenis e-commerce ini, transaksi jual beli dilakukan secara online melalui sebuah marketplace. Secara garis besar, C2C menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Yang keempat, e-commerce consumer to business atau C2B. Jenis C2B merupakan kebalikan jenis e-commerce B2C, yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Ada pula jenis e-commerce administrasi publik atau pemerintah. Yang pertama, B2G, business to government, juga disebut B2A, business to administration, adalah model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Yang kedua, C2G, consumer to government, juga disebut C2A, consumer to administration, adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu ke pemerintah atau administrasi publik. Contohnya, seorang konsumen dapat membayar pajak penghasilan secara online. Transaksi tersebut adalah transaksi C2G. Ada pula permasalahan dari e-commerce. Yang pertama, cash on delivery. COD berdampak buruk pada bisnis online seller. Cash on delivery menghambat jalannya bisnis online. Ada pula yang kedua, sulit menjaga loyalitas pelanggan. Karena di situ pelanggan terus memilih e-commerce yang baru. Yang ketiga, tren di e-commerce selalu berubah-ubah. Karena tren di e-commerce ini selalu mengikuti perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah. Yang keempat adalah permasalahan pada cybercrime. Terakhir, perlindungan konsumen dalam e-commerce. Di sini
di Indonesia sendiri belum ada undang-undang yang pasti untuk melindungi e-commerce, tapi penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli melalui media internet e-commerce dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 UU-PK menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang baru atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.